Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anindito SPD, calon guru penggerak Angkatan 8 Kota Cirebon. Fasilitator saya Ibu Fitria Novita SPD MPD dan pengajar praktik saya Bapak Agung Gumilar SPD. Pada kesempatan ini, saya akan mengerjakan tugas demonstrasi kontekstual modul 1.1. Pada demonstrasi kali ini, yaitu tentang ide gagasan Ki Hajar Dewantara. Ide gagasan Ki Hajar Dewantara saya kelompokkan menjadi 6. Yang pertama, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Yang kedua, pendidikan itu menuntun dan sebagai pamong. Yang ketiga, pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang keempat, pendidikan budi pekerti. Yang kelima, asas trikon dan trilogi pendidikan. Dan yang keenam, yaitu menghamba pada anak. Ide yang gagasan yang pertama adalah pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara pernah berkata, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kemudian, dari pendidikan dan pengajaran ini, pendidikan diharapkan mampu memerdekakan manusia anak. Dalam memerdekakan manusia anak, yang pertama adalah merdeka lahir. Merdeka lahir artinya bagaimana dia mampu memuliakan dirinya dan orang lain. Yang kedua yaitu merdeka batin. Artinya bagaimana anak mampu menjadi mandiri dari dirinya sendiri. Untuk ide gagasan yang kedua yaitu pendidikan itu menuntun sebagai pamong. Ki Hajar Dewantara berkata, tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Diumpamakan adalah sebuah benih padi ataupun benih jagung. Anak-anak itu adalah benih di mana benih itu bisa berkembang dan menghasilkan hasil yang baik ketika ditempatkan pada tempat yang tepat. Contohnya adalah ketika benih padi, seorang petani menanam benih tersebut pada tempat yang tepat dengan mengairi air, dengan memberikan pupuk yang tepat, dengan mengawasinya dengan baik, maka jadilah sebuah padi yang baik. Meskipun pada awalnya benih padi itu dikatakan kurang baik. Begitu juga sebaliknya. Kita umpamakan jika benih itu baik, sangat bagus, tetapi ketika tukang kebun, penanam jagung tidak menempatkan pada tempat yang tepat, maka hasilnya akan terbalik menjadi hasil yang tidak maksimal, hasil yang tidak baik. Artinya, pendidikan akan memberikan dampak yang bagi peserta didik ketika menempatkan pada tempatnya. Yang kedua, pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yaitu bersifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, atau lebih tepatnya dengan karakteristik yang mereka miliki. Pendidikan akan diberikan berbeda antara pendidikan yang ada di Pulau Jawa dengan pendidikan yang berada di Papua, karena memiliki sebuah karakteristik yang berbeda. Kemudian yang kedua, kodrat zaman, yaitu terkait dengan isi dan irama zaman mereka berada. Untuk pemberian kodrat zaman ini tentunya harus mengikuti perkembangan zaman yang ada.
Saat ini berarti mereka menghadapi perkembangan zaman saat ini. Tidak diberikan dengan zaman pada zaman-zaman sebelumnya. Selanjutnya, ide gagasan Ki Hajar Dewantara yaitu tentang pendidikan budi pekerti. Budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga menurut Ki Hajar Dewantara. Budi pekerti memiliki dua kata, budi dan pekerti. Budi artinya adalah cipta, rasa, karsa. Pekerti artinya adalah tenaga. Sehingga pemikiran ini menjadi sebuah olah cipta. Bagaimana anak dapat berpikir, olah rasa. Bagaimana anak memiliki sebuah perasaan dan olah karsa. Bagaimana anak memiliki motivasi, semangat untuk mencapai itu semua. Dan yang terakhir yaitu olahraga. Bagaimana anak memiliki sebuah kekuatan. Keempat ini harus berjalan berkesinambungan agar menciptakan sebuah kebahagiaan dan kesejahteraan bagi anak didik kita. Ide gagasan yang selanjutnya yaitu tentang asas trikon dan trilogi pendidikan. Asas trikon yang pertama yaitu kontinuitas. Artinya, pendidikan tidak melupakan akar budaya yang ada. Yang kedua yaitu konvergensi. Artinya, pendidikan itu harus mampu memanusiakan manusia menjadi manusia yang bisa menghargai manusia baik dirinya sendiri ataupun orang lain. Yang ketiga yaitu konsentris, yaitu menghargai perbedaan dan kemerdekaan murid. Untuk trilogi pendidikan, yang pertama yaitu Ingarso Sung Tolodo. Di depan menjadi teladan. Seorang pendidik mampu memberikan keteladanan yang baik bagi murid-muridnya. Yang kedua yaitu Ing Madya Mangun Karsa. Artinya, ketika pendidik berada di tengah-tengah mereka, mampu membimbing mereka, mengarahkan mereka untuk mencapai tujuan mereka menjadi sesuai dengan kodratnya yang baik. Kemudian yang ketiga yaitu Tut Wuri Handayani. Di belakang memberi dorongan, selalu memberikan motivasi, selalu memberikan semangat bagaimana anak didik itu menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya, ide gagasan Ki Hajar Dewantara yaitu menghamba pada anak. Menghamba menurut Ki Hajar Dewantara yaitu bebas dari segala ikatan dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hal, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Menghamba pada anak memiliki makna yang sangat dalam dan sangat luas. Artinya, segala apapun yang diberikan oleh seorang guru, itu semuanya semata-mata hanyalah untuk anak. Bagaimana kebutuhan mereka, bagaimana mereka mendapatkan itu semua dengan yang sangat layak, yang sangat baik. Selanjutnya, yaitu tentang bagaimana implementasi di sekolah. Implementasi di sekolah yang CGP coba terapkan yang pertama yaitu kegiatan pembiasaan. 5S, senyum, salam, sopan, santun dilakukan ketika masuk pertama kali datang ke sekolah dan ketika bertemu dengan teman-temannya. Kemudian ada Jumat Berkah, pembacaan Asmaul Husna, Kultum, dan Infak. Ada doa bersama ketika sebelum masuk kelas. Kemudian ada literasi, membaca 10 menit sebelum belajar. Dan di hari khusus akan ada kegiatan berliterasi bersama. Kegiatan pembiasaan ini diharapkan mampu memberikan sebuah karakter yang baik bagi peserta didik untuk mencapai tujuan yaitu memanusiakan manusia. Penerapan atau implementasi selanjutnya yaitu di kegiatan ekstrakurikuler, yaitu ada basket pada hari Selasa, karate hari Rabu, futsal hari Kamis, dan pramuka hari Sabtu. Kegiatan ini diberikan agar peserta didik mampu secara mandiri mengolah dirinya sendiri, mengolah rasanya, mengolah ciptanya, dan mengolah olahraganya. Kemudian, selain daripada itu, implementasinya yang paling penting adalah pada kegiatan pembelajaran. Bagaimana pembelajaran yang variatif,
penggunaan teknologi yang tepat dalam menghadapi perkembangan zaman saat ini, dan pemanfaatan lingkungan sekitar agar anak ataupun peserta didik mampu memanfaatkan lingkungan sekitar dengan baik. Tantangan dan solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan konteks kelas dan sekolah. Tantangan yang pertama yaitu pembelajaran masih kurang terlihat menggembirakan dan guru lebih banyak aktif. Solusinya yang pertama yaitu sisipkan dengan game pencair suasana atau dengan kegiatan ice breaking. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan metode yang variatif agar anak tidak merasa jenuh. Yang ketiga yaitu merubah fokus pembelajaran ke murid. Bagaimana mereka belajar dengan gayanya mereka, dengan semangat mereka, dan dengan keinginan mereka. Kemudian tantangan yang kedua yaitu kurang terbiasa penerapan tata krama atau budi pekerti karena faktor kepedulian orang tua dan lingkungan. Solusinya adalah yang pertama, menyusun program tentang budi pekerti. Kedua, melakukan komunikasi dengan orang tua dari program budi pekerti yang sudah disiapkan. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan pembiasaan dengan dikontrol dan dimotivasi bersama. Artinya ada komunikasi yang baik, ada motivasi yang baik dari orang tuanya, gurunya, dan lingkungan sekitarnya. Kemudian tantangan yang ketiga yaitu pendidik masih kurang mampu dalam mengikuti perubahan dan perkembangan zaman. Solusinya adalah pertama, mengadakan workshop atau in-house training di sekolah sebagai cara memberikan pengetahuan kepada pendidik untuk lebih meningkatkan kompetensinya. Yang kedua, lebih sering lakukan diskusi dan kolaborasi dengan guru lain dalam mencoba memecahkan permasalahan-permasalahan yang muncul. Yang ketiga, yaitu ikut aktif pada kegiatan pengembangan diri, baik pelatihan ataupun kegiatan kelompok kerja guru yang ada di gugus masing-masing. Demikian demonstrasi kontekstual modul 1.1. Kesuwun, terima kasih, thank you, salam bahagia. Saya Anindito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.